Ya, oke. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Kita di kesempatan kali ini akan belajar tentang K3 Migas. Jadi berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja di sektor oil and gas. Ya, bahan paparan ini saya gunakan dari Kementerian SDM. Ya. Jadi kita akan coba mengenal dulu tentang basic-basic K3 yang kemudian nanti kita akan kaitkan dengan sektor migas. Di sektor migas ini merupakan salah satu sektor yang banyak menerapkan rekayasa keselamatan di dalamnya. Jadi K3 itu sangat kuat dan sangat penting sekali di dalam sektor migas. Apa sih yang akan kita pelajari? Kita akan coba mempelajari tentang dasar-dasar K3, kemudian implementasi K3 itu di dalam dunia migas seperti apa. Kita akan coba memahami konsep bahaya dan risiko atau hazard dan risk ya. Kemudian kita akan memahami juga tentang bahaya dan risiko di tempat kerja, terutama di proses-proses industri migas. Dan juga kita akan memahami tentang dasar-dasar dari proses keselamatan atau safety. Nah, kalau kita bicara migas ya, jadi rekan-rekan sekalian, migas ini merupakan sebuah industri atau kegiatan yang high technology. Jadi menggunakan teknologi yang sangat tinggi dan juga berbiaya tinggi. Jadi untuk investasi, untuk misalkan kegiatan pengeboran, untuk kegiatan eksplorasi, untuk kegiatan sampai eksploitasi, itu biaya sangat tinggi, sehingga jadi ada istilah high investment. Nah, tapi migas juga high risk atau berisiko tinggi. Jadi mungkin kalau rekan-rekan yang di migas itu sering dengar high technology, high cost, kemudian high risk. Itu memang benar. Jadi dengan teknologi sangat tinggi, dengan biaya investasi sangat tinggi, maka resiko juga sangat tinggi. Baik itu resiko kerugian atau resiko ekonomi, resiko finansial, karena kita sudah menginvestasikan biaya awal yang tinggi, tetapi di dalam kita melakukan eksplorasi, itu kita bisa menemukan minyak, bisa juga tidak. Nah, sehingga itu ada resiko-resiko kegagalan. Ada resiko yang kita misalkan sudah mengebor, kemudian ternyata tidak ada minyaknya, atau yang kita kenal dengan nama dry hole. Itu jelas ada suatu kerugian. Jadi risikonya sangat tinggi dari sisi ekonomi. Di sisi yang lain, misalkan dari sisi teknis, operasionalnya migas ini penuh dengan misalkan resiko-resiko kecelakaan kerja, resiko-resiko K3, resiko-resiko terjadi misalkan terjadi blowout, terjadi semburan liar, terjadi kebakaran dan semacamnya. Jadi sangat berisiko. Kemudian di bidang migas itu membutuhkan personel-personel atau SDM dengan kualitas yang tinggi. Jadi high human resource ya. Jadi inilah kegiatan usaha migas. Mungkin nanti kita ada video lain yang akan membicarakan tentang proses migas ya secara lebih detail atau lebih mendalam. Nah, coba kita akan lihat dulu apa sih resiko-resiko yang ada kita temukan di dalam migas. Ada resiko yang disebut sebagai resiko umum. Jadi kalau kita bicara resiko yang umum itu ya terjadi di semua industri ya. Misalkan terkena panas ya, atau bekerja di lingkungan yang panas. Kebisingan. Itu di hampir di semua sektor ada. Kita cuma migas, atau terpeleset, atau terjatuh, atau misalkan bagian tubuh terpotong, itu resiko yang terjadi secara umum. Nah, ada resiko yang khusus, itu terjadi di migas saja. Misalkan, resiko khusus yang sering kita temukan di migas adalah remote area. Ya mungkin kalau remote area ini, mungkin selain di migas juga ada di tambang ya, tetapi kalau semisal
kita bandingkan ya dengan industri lain ya, ini hanya terjadi di sektor ini saja yang berkaitan dengan sumber daya alam ya, atau kegiatan ekstraktif yang biasanya dia remote area. Kalau manufaktur kan biasanya tidak remote area, konstruksi kan tidak remote area. Jadi remote area itu merupakan risiko khusus di migas, deep water ini terutama pada kegiatan-kegiatan migas offshore. Jadi melakukan kegiatan produksi itu di laut lepas yang dimana dia harus melakukan pengeboran dan kemudian eksploitasi pada kedalaman laut tertentu deep water. Atau keledakan kebakaran ini juga khusus ya di migas. Kemudian gas beracun ya, jadi gas beracun ini muncul dari operasional dari eksploitasi biasanya. Kemudian blowout ini tadi yang saya sebutkan ya, semburan liar ini juga bisa terjadi di setiap operasi migas dan kemudian dampak lingkungan. Jadi kegiatan migas juga bisa menimbulkan dampak lingkungan ketika terjadi misalkan blowout, terjadi misalkan kebocoran, muncul gas beracun atau semacamnya, itu bisa memberikan dampak lingkungan yang tinggi. Misalkan ketika terjadi kebocoran, kemudian minyaknya tumpah ke laut ya, menimbulkan pencemaran laut yang sangat tinggi. Itu resiko khusus. Yang tentunya ini kita sering temukan di industri migas. Dan mungkin kita jarang temukan di industri-industri yang lain. Meskipun misalkan kalau remote area kita bisa temukan di pertambangan. Mungkin kalau kebakaran juga bisa kita temukan di manufaktur. Cuma tingkat resikonya lebih tinggi di migas untuk terjadi kebakaran. Nah, mungkin ini penjelasan lebih detail ya terkait dengan bahaya dan resiko di sektor migas. Pertama, remote area karena lokasinya bisa di laut lepas ya, offshore, atau bisa onshore di daratan, tetapi misalkan dia di tengah-tengah hutan atau di daerah-daerah yang terpencil di daratan. Yang di situ ada keterbatasan sarana dan prasarana. Kemudian ya kalau misalkan dia di dalam hutan ya, dia kan resiko ada binatang-binatang liar, binatang-binatang buas, ular, dan semacamnya. Kemudian malaria ini, atau penyakit-penyakit ya, penyakit-penyakit yang muncul karena bekerja di remote area. Atau bekerja di area-area yang rawan terhadap konflik-konflik sosial. Atau kita bekerja di daerah yang memang di situ daerah-daerah yang rawan secara sosial politik, ini juga perlu diperhatikan. Ini merupakan risiko khusus di perminyakan. Kemudian deep water exploration, eksplorasi laut dalam. Eksplorasi laut dalam ini berkaitan dengan produksi tapi offshore, dan dia melakukan pengeboran dan produksi itu dengan membuat pipa sampai ke dasar laut dan kemudian mengebor di dasar laut. Di situ ada teknologi tinggi yang sangat rumit ya. Kemudian juga ada bahaya-bahaya alam, bahaya dari laut ya, dari air, massa air laut, kemudian bahaya-bahaya yang muncul dari misalkan biota-biota laut ya, ketika misalkan ada kebocoran pipa, ada orang yang memperbaiki kebocoran pipa, itu ada bahaya-bahaya dari ikan hiu, atau misalkan biota-biota yang lain. Kemudian ledakan kebakaran. Ledakan kebakaran ini tentunya ya sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena migas itu kan memproduksi hidrokarbon. Di mana hidrokarbon ini merupakan suatu bahan yang mudah terbakar atau mudah juga meledak. Sehingga tentunya rawan terhadap kebakaran. Kemudian resiko berikutnya itu adalah gas atau zat beracun. Gas atau zat beracun ini yang sering muncul ya, ini kalau semisal di lapangan-lapangan eksploitasi itu H2S atau asam sulfida. Gas asam sulfida ini tidak kelihatan secara fisik, dan terkadang di beberapa lapangan tertentu dengan konsentrasi gas H2S yang tinggi, itu para pekerjanya perlu menggunakan respirator.
atau perlu menggunakan breathing aparatus. Kemudian di sini ada merkuri. Merkuri merupakan gas atau zat beracun yang bisa muncul ya, terutama kalau semisal di sini kan kalau kita lihat banyak menggunakan peralatan-peralatan atau alat-alat yang berbahan metal ya, berbahan logam. Dan di situ bisa ada merkuri. Dan kemudian tadi resiko berikutnya itu adalah pencemaran atau dampak lingkungan. Di sini kalau misal terjadi kebocoran pipa minyak baik itu di darat maupun di laut itu akan menimbulkan dampak. Karena minyak ini tidak bisa ditoleransi secara langsung oleh biota-biota, terutama kalau dalam volume, jumlah, dan konsentrasi yang besar. Sehingga tumpahan-tumpahan minyak ini sering menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar sekali. Nah, itu merupakan resiko-resiko yang sering terjadi ya di sektor migas. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya dan akan membahas terkait dengan ketiga migas lebih lanjut. Terima kasih, sampai jumpa lagi.